Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang hebat-hebat. Pada pagi hari ini, hari Jumat ya, tanggal 23 Oktober 2020, kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita secara jarak jauh. Pada pagi hari ini kita sudah sampai kepada sistem peredaran darah manusia ya. Sudah kita gabungkan organ-organ peredaran darah. Hari yang pertama kemarin kita belajar tentang jantung, kemudian hari kedua kita belajar tentang pembuluh darah, dan pada pagi hari ini kita gabungkan organ-organ peredaran darah manusia, kita gabung menjadi satu, menjadi sebuah sistem, sehingga yang kita kenal dengan sistem peredaran darah manusia. Yang disebut dengan sistem berarti gabungan antara beberapa organ yang saling terkait, saling sambung menyambung, saling mendukung ya. Kalau salah satu di antara organ itu ada kelainan atau kerusakan, maka akan mengganggu sistem peredaran darah manusia ya. Perhatikan baik-baik, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan dan tidak Bapak tulis ya keterangan-keterangannya ya. Jadi anak-anak harus simak baik-baik ya. Kalau perlu anak-anak siapkan buku tulisnya, alat tulisnya, kemudian catat ya. Kita mulai dari organ pernapasan kita yang membantu, yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia ya. Pada gambar yang atas ini, di sini tertulis kapiler paru-paru. Ini adalah organ paru-paru kita. Kita anggap ini organ paru-paru. Paru-paru di sini adalah alat pernapasan kita, karena di sini ada ujung-ujung alveolus, tempat pertukaran oksigen O2 dan CO2, karbon dioksida. Ya, di sini alveolus paru-paru ya. Kemudian setelah paru-paru kita turun dulu ke bawah, ini jantung kita. Di jantung kita ya, gambar jantung. Jantung terdiri dari 4 ruangan ya, yang kemarin udah Bapak singgung. Yang ini yang atas adalah serambi kiri. Kemudian yang sebelah sini kanannya serambi kanan. Kemudian yang bawah bilik kiri, yang bawahnya yang di sini di bawah serambi kanan adalah bilik kanan ya. Jantung di sini, Bapak ulangi lagi, ada 4 ruangan. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri di sini, ini bilik kanan ya. Di sini ada 2 serambi, berarti yang disebut dengan serambi berarti kayak serambi rumah, tempat menerima tamu. Kalau di sini serambi pada jantung, berarti serambi kiri itu menerima darah yang mengalir dari paru-paru. Dari paru-paru mengalir ke jantung, masuk melalui pintu serambi kiri. Sedangkan serambi kanan menerima darah dari tubuh. Nah, ini Bapak tadi lupa, Bapak belum sebutkan, ini adalah tubuh. Tubuh di sini adalah semua tubuh kita, selain paru-paru dan jantung. Di sini adalah tubuh. Berarti kalau udah disebut tubuh, berarti di sini seluruh anggota tubuh manusia, baik anggota gerak atas tangan, anggota gerak bawah kaki, dada, perut, kepala, dan seterusnya. Selain jantung dan paru-paru, karena jantung sudah berdiri sendiri. Di sini jantung dan di atas ini adalah paru-paru ya. Bapak ulang sekali lagi. Kalau disebut tubuh berarti seluruhnya, seluruh anggota badan kita, selain paru-paru dan selain jantung ya. Bapak ulangi lagi tadi. Di serambi kiri adalah pintu atau tempat masuknya darah dari paru-paru. Jadi darah dari paru-paru masuk ke jantung melewati pintu serambi. Sedangkan darah dari tubuh sini tubuh, masuk ke jantung melewati pintu serambi kanan. Kemudian yang disebut dengan bilik, di sini bilik. Kalau bilik kiri adalah tempat atau pintu di mana darah akan keluar dari jantung
Jadi darah keluar dari jantung menuju tubuh itu adalah melewati pintu bilik kiri. Jadi pintu bilik kiri di sini adalah saluran atau tempat atau pintu untuk keluarnya darah dari jantung menuju tubuh. Ingat-ingat tubuh di sini semuanya anggota tubuh kita ya. Kemudian sedangkan kalau bilik kanan di sini adalah pintu tempat keluarnya darah menuju paru-paru. Jadi kalau di sini kita putar dari bilik kanan, darah langsung masuk ke paru-paru lewat bilik kanan. Jadi kalau kita urutkan dari paru-paru, darah akan mengalir ya. Dari paru-paru darah mengalir menuju serambi kiri, dari serambi kiri masuk ke bilik kiri, dari bilik kiri langsung masuk ke tubuh, dari tubuh kembali ke jantung melewati serambi kanan, dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, dari bilik kanan masuk ke paru-paru dan seterusnya, terus berputar terus begitu ya. Jadi darah berputar terus. Nah, supaya darah itu berputarnya itu normal dan lancar, nah ini tugas dari jantung, karena jantung fungsinya adalah memompa darah. Jadi jantung ini selalu berdenyut memompa darah, walaupun kita dalam keadaan istirahat, dalam keadaan tidur pun jantung selalu memompa darah. Kalau jantung berhenti memompa berarti ya kita berhenti hidupnya gitu ya. Jadi kita dalam keadaan koma atau bagaimana ya. Terus yang anak-anak harus perhatikan, darah yang keluar dari paru di sini, darah yang keluar dari paru-paru menuju serambi kiri, ini adalah darah bersih. Darah bersih, darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Kemudian darah bersih ini masuk ke serambi kiri, langsung masuk ke bilik kiri, diteruskan ke tubuh. Berarti dengan kata lain, darah yang berasal dari paru-paru menuju serambi kiri, langsung masuk serambi bilik kiri, langsung masuk ke tubuh, ini adalah darah bersih. Darah yang banyak mengandung oksigen dan nutrisi yang akan disuplai, yang dikirim ke sel-sel tubuh. Setelah di dalam tubuh dimanfaatkan darah bersihnya, oksigennya dan nutrisinya dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh, tentunya terjadi kotoran, sisa-sisa pembakaran. Oksigen habis, tinggal sisa-sisanya yang menjadi CO2 atau karbon dioksida. Dan nutrisinya, sisa-sisanya berupa racun-racun dan sebagainya ya. Kemudian dari tubuh di sini, darah kotor, CO2, sisa-sisa pembakaran tadi diangkut kembali ke jantung, melewati pintu masuk ke jantung yaitu melalui pintu serambi kanan. Terus turun ke bilik kanan, dari bilik kanan langsung masuk ke paru-paru lagi. Disinilah terjadi pertukaran antara CO2 yang berasal dari bilik kanan masuk ke paru-paru membawa CO2, darah kotor atau membawa karbon dioksida. Sedangkan di sini dari pernapasan manusia, dari hidung, tenggorokan, dan sampai ke paru-paru, alveolus, terjadi pertukaran CO2 dengan O2. CO2-nya dibawa keluar lewat hidung, sedangkan O2-nya, oksigennya diambil lagi oleh darah, langsung diputar kembali, dikirim lagi, masuk ke serambi kiri, bilik kiri, tubuh, dan seterusnya. Setelah digunakan untuk pembakaran, diangkut lagi, kembali ke jantung melewati serambi kanan, bilik kanan, paru-paru, terus begitu ya. Jadi darah berputar terus menerus sepanjang masa ya, selama manusia itu hidup dan sehat ya. Kalau darah berhenti berputar berarti ya kita berhenti hidup gitu ya. Nah, di sini ada dua peredaran darah ya. Manusia dikenal mempunyai dua peredaran darah. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung. Jantung di sini jantung. Peredaran darah dari jantung. Berarti kita mulai dari paru-paru boleh, paru-paru masuk serambi kiri,
bilik kiri. Kalau kita mulainya dari bilik kiri, berarti peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung seluruh tubuh, dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Berarti kalau kita sebutkan perbagiannya, peredaran darah besar adalah peredaran darah dari serambi kiri, bilik kiri, langsung menuju seluruh tubuh, dari seluruh tubuh kembali ke jantung melewati serambi kanan. Itu adalah peredaran darah besar. Jadi peredaran darah besar tidak melewati paru-paru. Ingat-ingat ya, peredaran darah besar tidak melewati paru-paru. Jadi peredaran darah besar adalah singkatnya dari jantung, seluruh tubuh kembali ke jantung. Kalau kita sebutkan perpotongnya, perbagiannya, peredaran darah besar adalah peredaran darah dari serambi kiri, bilik kiri, jantung. Maksud Bapak salah ya. Bapak ulangi lagi, peredaran darah besar adalah peredaran darah dari serambi kiri, bilik kiri, seluruh tubuh, kembali ke jantung, yaitu serambi kanan ya. Nah, itu peredaran darah besar, jadi tidak melewati paru-paru. Yang kemudian yang kedua adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru, kembali ke jantung. Jadi kalau kita sebutkan perbagiannya ya, kalau kita mulai dari serambi kanan ya, serambi kanan, bilik kanan, menuju paru-paru, langsung masuk ke jantung lewat serambi kiri. Ini peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil berarti dari jantung, paru-paru, kembali ke jantung. Kalau peredaran darah besar, dari jantung, seluruh tubuh, kembali ke jantung. Gimana? Jelas ya? Sekarang kalau Bapak pertanyakan atau Bapak tanya seperpotong, yaitu peredaran darah dalam sistem peredaran darah manusia, darah yang menuju dari paru-paru ke serambi kiri khususnya ya, ini berarti darah segar, darah bersih, darah banyak mengandung oksigen. Sedangkan darah yang dari bilik kanan menuju paru-paru, ini berarti darah kotor, darah yang banyak mengandung CO2. Atau kalau kita potong lagi, sebilik kiri menuju tubuh, ini adalah darah membawa banyak oksigen dan nutrisi, berarti ini adalah darah bersih. Sedangkan darah kotornya adalah dari tubuh ke serambi kanan, ini berarti darah kotor. Gimana, jelas ya? Kalau dari kemarin yang kita pelajari pembuluh darah, berarti kalau darah yang berasal dari paru-paru, serambi kiri, bilik kiri, dan tubuh ini menggunakan pembuluh darah nadi, pembuluh darah arteri ya. Jadi pembuluh darah arteri atau nadi itu berfungsi mengalirkan darah dari paru-paru, serambi kiri, bilik kiri, dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Ini memanfaatkan atau menggunakan pembuluh darah nadi. Kemudian kalau darah dari tubuh ini menggunakan pembuluh darah balik atau vena, yaitu dari tubuh, serambi kanan, bilik kanan, dan ke paru-paru ini menggunakan pembuluh darah vena ya. Gimana? Anak-anak paham ya? Mudah-mudahan anak-anak bisa menangkap apa yang Bapak jelaskan pada pagi hari ini. Untuk lebih jelasnya bisa anak-anak baca di buku tematik 5D ya. Biar jelas, nanti ulang lagi, putar videonya berkali-kali biar anak-anak paham materinya ya. Kemudian tugas untuk pada pagi hari ini, anak-anak siapkan alat tulisnya, buku tulisnya, tulis catat ya di buku tulisnya tugas untuk hari ini. Soalnya Bapak bacakan soalnya. Bapak nggak Bapak tulis di sini soalnya, karena Bapak pengen anak-anak memperhatikan dengan baik-baik. Jadi anak-anak harus simak soalnya tulis dulu ya, Bapak bacakan pelan-pelan ya. Jadi tugas hari ini soalnya tulis, Bapak diktekan ya, kemudian biasa jawab tulis
di buku tulisnya nanti kirim ke WA grup ya. Untuk yang nomor 1, pelan-pelan ya Bapak bacakan pelan-pelan ya. Nomor 1 ya, jelaskan apa yang dimaksud dengan peredaran darah kecil. Bapak ulangi, nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan peredaran darah kecil. Itu soal nomor 1 ya. Kemudian soal yang nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan peredaran darah besar. Bapak ulangi, jelaskan apa yang dimaksud dengan peredaran darah besar. Bapak ulangi lagi ya, nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan peredaran darah kecil. Nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan peredaran darah besar. Nomor 3, darah yang keluar dari bilik kiri, darah yang keluar dari bilik kiri banyak mengandung gas ... Ulangi, nomor 3, darah yang keluar dari bilik kiri banyak mengandung gas ... Itu nomor 3 ya. Sekarang nomor 4, darah yang keluar dari bilik kanan banyak mengandung gas ... Ulangi, nomor 4, darah yang keluar dari bilik kanan banyak mengandung gas ... Nomor 5, darah bersih adalah darah yang banyak mengandung gas ... Ulang lagi, nomor 5, darah bersih adalah darah yang banyak mengandung gas ... Nomor 6, darah kotor adalah darah yang banyak mengandung gas ... Dulang, nomor 6, darah kotor adalah darah yang banyak mengandung gas ... Nomor 7, darah dari paru-paru masuk ke jantung melalui pintu ... Ulangi, nomor 7, darah dari paru-paru masuk ke jantung melalui pintu ... Nomor 8, darah dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui pintu ... Dulang, nomor 8, darah dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui pintu ... Nomor 9, pembuluh darah balik atau vena mengalirkan darah dari titik-titik menuju titik-titik. Dulangi, nomor 9, pembuluh darah balik atau vena mengalirkan darah dari titik-titik menuju titik-titik. Nomor 10, pembuluh darah nadi atau arteri mengalirkan darah dari titik-titik menuju titik-titik. Ulangi lagi, nomor 10, pembuluh darah nadi atau arteri mengalirkan darah dari titik-titik menuju titik-titik. Nih tugas hari ini 10 nomor saja ya. Seperti biasa anak-anak kerjakan di buku tulis, kemudian jawabannya dikirimkan ke WA grup sekaligus sebagai absen ya. Mudah-mudahan anak-anak tetap sehat, jaga kesehatan ya, tetap semangat, dan mudah-mudahan menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan orang tua ya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.